Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan mereview Masjid Abdurrahman As-Segaf, ya, yang digadang-gadang sebagai Faqih Muqaddam Ats-Tsani yang kedua. Ya, kalau kemarin yang diceritakan oleh Habib Jindan bahwa keistimewaan kota Tarim yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di seluruh penjuru dunia, yang pertama adanya Faqih Muqaddam, yang kedua adanya Masjid Ba'alawi, yang ketiga adanya Masjid Abdurrahman As-Segaf atau Masjid As-Segaf. Ya. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan, akan napak tilas seberapa hebatnya sih, seberapa saktinya sih Masjid As-Segaf yang katanya ya dihadiri oleh ribuan malaikat. Ya, jadi hadrahnya Habib As-Segaf ini dihadiri oleh ribuan malaikat di dalamnya. Baik teman-teman ya, tak usah lama-lama, kita akan dengarkan jalan-jalan ke kota Tarim, kotanya sejuta wali. Baik. Itu para wali, ribuan para wali di sini. Jadi kota Tarim, asalnya kota Tarim itu daerah sini. Ya, intinya kota Tarim di sini. Yang lain itu pembaruan dari zaman-zaman dahulu. Itu man. Jadi kalau antum pengen tahu ini itu, ya, ini tuh kota Tarimnya di sini, kotanya, pusatnya. Nanti karena ada rumahnya Faqih Muqaddam, nanti ada Masjid Ba'alawi, nanti ada Masjid As-Segaf. Makanya ini pusat kotanya, pusat kesaktian, pusat obral malaikat, obral para wali. Bahkan Nabi Muhammad nanti diceritakan sering hadir di situ. Keren. Yes, pokoknya kalau cerita tentang Ba'alawi itu nggak lepas dari obral-obral kesaktian, obral malaikat, obral syafaat, obral wali, dan seterusnya teman-teman ya. Keren pokoknya. Lanjut aja deh. Berarti ini Pusat utamanya kota Tarim. Kalau dibilang kota Tarim ya di sini, daerah sini namanya kota Tarim. Yang ini rumahnya Abdurrahman As-Segaf. Iya, Abdurrahman As-Segaf punya rumah di sini. yang punya cerita apa Ustaz? Abdurrahman As-Segaf yang dibilang Faqih Muqaddam Ats-Tsani, yang punya anak 13, semuanya wali, luar biasa anak beliau. Tuh teman-teman, jadi Habib Abdurrahman As-Segaf itu dijuluki Faqih Muqaddam Ats-Tsani, dijuluki Faqih Muqaddam yang kedua. Ya, jadi penerus, ya, penerus pemimpin aulia, penerus kaum halu, penerus dongeng-dongeng keramat, dijuluki Faqih Muqaddam yang kedua. Yang tadi diceritakan bahwa anaknya ada 13, semuanya menjadi wali. Nggak tahu teman-teman ya, mungkin wali santri, wali murid, wali nikah, wali mahan. Keren nggak? 13 anaknya semuanya menjadi wali. Itu anaknya Habib Abdurrahman As-Segaf. Oke, lanjut. Lanjut namanya. Nah ini rumahnya. Yang sebelah sini rumahnya Faqih Muqaddam. Iya, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali yang dituakan luar biasa, yang di sini dituakan luar biasa ini, yang pemimpinnya wali yang di zamannya ini rumah beliau.
Oh, ini rumahnya Fakih Muqaddam ya. Masya Allah ya, rumahnya besar juga ya. Ya, keren pokoknya rumahnya. Yang dituakan, yang diistimewakan ya di Kota Tarim. Baik, lanjut teman-teman ya. Sekolahan perempuan. Hah? Jadi tempatnya sekolah perempuan. Dengan orang perempuan Tarim ini belajarnya di sini. Dan ini baru pondok baru dibuat Darul Pagi, cabang kayak cabang Darul Sana juga. Tapi ada yang bilang cabang, ada yang bilang bukan. Intinya ada pondok pesantren perempuan juga lah di sini yang buat belajar. Ada orang Indonesia juga banyak di sini. Ini yang Ali. Masih Tali Ya, Jadi ceritanya ini tuh yang bangun tuh yang bagian besar itu Imam Ali ya. Iya. Imam Ali bin Abu Thalib. Jadi kita kalau yang pengen punya keturunan, pengen hamil lagi, pegang doa. Masya Allah. Ini kita di Masjid As-Segaf ini tuh yang bangun. Masya Allah. Ini apa lagi teman-teman? Jadi tadi kan ini kita lagi jalan-jalan ke Masjid As-Segaf ya, Masjid Abdurrahman As-Segaf atau Habib Abdurrahman As-Segaf. Tadi kata si Muhyiddin Wati ini kayaknya Muhyiddin Wati ya. Ini penggemar kisah-kisah halu juga ini. Muhyiddin Wati ini lagi jalan-jalan ke Tarim nih ceritanya. Tadi kata dia tembok dari Masjid Habib Abdurrahman As-Segaf itu, temboknya tadi ya, itu katanya yang bangun sahabat Ali bin Abi Thalib. Masya Allah ya. Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib itu keluyurannya ke Tarim ya. Mainnya ke Tarim dulu. Bukan di Madinah ya, tapi di Tarim. Nggak tahu cerita dari mana ini. Pokoknya kita dengarkan saja teman-teman ya. Kita iyain aja lah kalau Mbak Lawi yang cerita. Ini kata Muqi bin Wati ini, tadi tembok ya yang bangun katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi tembok itu penuh dengan keberkahan. Artinya membawa keberkahan katanya. Jadi para wanita, ibu-ibu kaum Hawa yang ingin punya keturunan, cepat punya keturunan, yang ingin cepat hamil, katanya silahkan bisa berdoa di situ, menempelkan tangannya di situ, kemudian berdoa, insya Allah cepat dapat keturunan dan cepat hamil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini gimana cerita teman? Bayangkan, bisa dibayangkan. Ini khurafat dari mana lagi? Megang tembok, berdoa, bisa cepat hamil. Ini hanya ada di Tarim. Bener, ini ngakak ini. Yakin. Yakin ini lucu nih teman-teman. Jadi saya cerita teman-teman ya. Saya jelaskan dulu tentang bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sebuah sebab. Ingat teman-teman ya, kita nggak boleh mengatakan atau meyakini bahwasanya benda ini mendatangkan manfaat atau menolak mudarat kecuali berlandaskan dengan dalil nas dari Al-Quran dan Sunnah. Mana ada dalilnya, riwayatnya yang mengatakan bahwasannya memegang tembok yang dibangun oleh sahabat Ali itu bisa mendatangkan manfaat, yaitu apa? Untuk ibu-ibu cepat hamil, cepat mendapatkan keturunan. Ini dari mana ceritanya? Ya, nggak boleh seperti itu. Kita meyakini seperti itu tidak boleh. Apalagi menganggap benda tersebut mendatangkan keberkahan, itu nggak boleh kecuali dengan dalil. Ya, kita mengatakan bahwasannya air zam-zam itu berkah karena dalilnya. Al-ma'u zam-zam liman syuribalahu. Kata Nabi SAW, air zam-zam itu tergantung orang yang meminumnya. Diniatkan orang yang meminumnya. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Bahkan kita pernah sampaikan juga teman-teman ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau mencium Ka'bah saja, mencium Hajar Aswad, mencium batu Hajar Aswad, beliau mengatakan, wallahi innaka la anta hajarun la tanfa wa la tadur.
laula ra'aitu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka abada. Kata sahabat Umar bin Khattab, ini menunjukkan kecerdasan, fikih, tauhid yang kuat, didikan Rasul SAW kepada Umar bin Khattab dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kata Umar, sesungguhnya engkau hanya sekedar batu biasa. Adalah batu yang diletakkan di Ka'bah loh ya ini. Ini bukan di Tahrim ya. Batu diletakkan di Ka'bah, bukan di masjidnya Abdurrahman As-Segaf ini ya, tapi di Ka'bah ini. Bayangkan. Yang jelas, Baitullah, rumah Allah. Kemuliaan Ka'bah luar biasa. Tapi kata Umar, demi Allah, engkau hanya batu biasa. Laula ra'aitu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka abada. Kalaulah saya tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak akan menciummu selama-lamanya. Artinya, Umar ketika mencium Hajar Aswad itu sebatas hanya mengikuti, mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan meyakini bahwasanya Hajar Aswad tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat atau bahaya. Perhatikan di situ ya. Ini pelajaran fikih yang harus kita pahami. Nggak boleh seseorang meyakini benda tersebut mendatangkan berkah atau menolak mudarat, mendatangkan manfaat, kecuali berlandaskan dalil. Ya, apalagi ini hanya sebatas tembok. Ya, mau dibangun oleh siapapun. Mau dibangun oleh Nabi Adam kah? Mau Nabi Nuh barangkali. Itu kita tidak bisa meyakini, tidak boleh meyakini itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat kecuali ada dalilnya. Baik teman-teman, ya semoga teman-teman paham ya. Kita lanjut lagi, kita jalan-jalan lagi ke Masjid As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf, wah itu dia wali besar Abdurrahman As-Segaf. Ujungnya dari semua keturunan Mbak Alwi itu dia. Katanya waktu pas Abdurrahman membangun masjid itu bingung mau bangunnya gimana. Membangun masjid itu di mana? Akhirnya dia dikasih air, dikasih suruh minum air ya sama Rasul ya. Dia cerita ketika dia bangun masjid ini, kenapa kamu bangun masjid sedangkan masjid sebelah lebih besar lagi, ada masjid Ba'alawi, kenapa kau bangun masjid dekat? Dia bilang, saya nggak tahu masjidnya kecuali saya melihat Rasulullah SAW ada di tempat mihrab itu di situ, dan Khulafaur Rasyidin di setiap tiang, makanya dibangun masjid seperti ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Oh gitu teman-teman ceritanya, Masya Allah ya. Jadi kata Muhibbin Wati ini sama Muhibbin ini pemandunya ya, sepertinya pemandunya. Ini teman-teman. Jadi Masjid As-Segaf ini yang katanya luar biasa sakti dan hebatnya, yang didatangi ribuan para malaikatnya. Ini kata Muhibbin dan Muhibbin Wati. Jadi Masjid As-Segaf ini kan berdampingan, bersebelahan dengan Masjid Ba'alawi yang kemarin kita review ya. Ya, berdampingan dengan Masjid Ba'alawi. Kalau Masjid Ba'alawi tadi kan kesaktian atau kehebatannya, setiap tiangnya itu ada ribuan, berdiri ribuan para wali. Nah, ini kalau kesaktian dari Masjid As-Segaf, ketika ditanya kenapa kok bangun masjid bersebelahan dengan Masjid Ba'alawi, padahal sudah ada Masjid Ba'alawi yang lebih dulu, kenapa bangun masjid lagi? Ya, jadi kenapa dibangun masjid lagi? Ada yang nanya seperti itu. Jadi permasalahan membangun masjid yang bersebelahan ini saya nggak masalah sih teman-teman ya. Nggak masalah selama kita kaum muslimin menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan sampai nanti membangun masjid bersebelahan saling bersaing, berbangga-banggaan yang paling banyak jamaahnya, atau berbangga-banggaan atas bangunan yang paling besar, jamaah yang paling banyak, sehingga terjadi permusuhan dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin.
Ini yang dilarang. Namun pada dasarnya nggak ada masalah ya, membangun masjid bersebelahan nggak ada masalah. Namun yang kita khawatirkan jika terjadi tadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin yang menyebabkan saling bermusuhan atau berbangga-banggaan dengan masjid yang paling banyak jamaahnya, ini yang kita khawatirkan ya. Makanya lebih baiknya kita nggak bangun masjid bersebelahan. Baik, ketika ditanya tadi Abdurrahman As-Segaf, kenapa kok bangun masjid bersebelahan dengan Masjid Ba'alawi? Padahal sudah ada Masjid Ba'alawi, kok kenapa kamu bangun lagi di sebelahnya? Ini lagi-lagi teman-teman, obral lagi. Ini lagi ceritanya yang aneh lagi. Jawabannya sangat-sangat membanggakan ya. Sangat-sangat mencengangkan. Katanya, saya bangun masjid. Kenapa? Kok saya bangun masjid lagi di sebelah sini, sebelah Masjid Ba'alawi? Karena di setiap saya melihat mihrab tadi, di situ berdiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap saya melihat mihrab di situ ada Rasulullah SAW, dan di setiap tiang-tiangnya itu ada Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, tiang yang pertama, tiang yang kedua ada Umar, tiang yang ketiga ada Utsman, tiang yang keempat ada sahabat Ali. Stop. Baik teman-teman, ya kita nggak bisa menahan tawa teman-teman ya. Jadi ceritanya Ba'alawi nggak jauh-jauh seperti ini teman-teman ya. Rasulullah tuh mainnya di Tarim. Rasulullah kan tinggal di Madinah ya, tapi katanya suka mainnya di Tarim, keluyurannya di Tarim. Karena di sana banyak wali-wali. Bayangkan saja, saking hebatnya kota Tarim yang dijuluki sejuta wali. Oleh sebab itu Rasulullah itu mainnya ke sini teman-teman. Rasul dan para sahabatnya bermainnya di masjid As-Segaf ini ya, berdiri di mihrabnya di situ. Sahabat Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman juga di tiang-tiangnya itu. Sehingga katanya Habib Abdurrahman As-Segaf, dari situlah makanya saya bangun masjid ini, karena setiap saya melihat mihrab itu ada Rasulullah di situ. Masya Allah. Ini obral lagi, obral Nabi hadir di masjid mereka, para sahabat juga ada di situ. Ini dari mana ceritanya teman-teman ya? Ini memang kadang lucu teman-teman ya. Mau ketawa tapi gimana ya? Ya sudahlah. Begitu, memang begitu. Dari dulu ceritanya seperti itu. Baik, lanjut saja lah. Ini malah ketawa-ketawa terus. Lanjut teman-teman. Saya Ali, saya Osman. Nah, ini tiang-tiang ini teman-teman. Itu yang depan mihrab itu, katanya Rasulullah di situ berdiri. Suka berdiri di situ. Datang berdiri di situ, dan tiang-tiang ini ada sahabat-sahabat di situ berdiri. Para sahabat Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini yang As-Segaf ya. Kalau yang Ba'alawi beda lagi. Ba'alawi katanya banyak ribuan wali di tiang-tiangnya. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Masih saya dibilang ketika dia buat sumurnya ya, dia gali sumurnya, kata beliau, kata orang-orang gimana sumur kayak begitu namanya Jabiah, kolam. Diudahin gitu ya. Dibilang ini kolam ini tambah penyakit. Kalau dalam syariat hukum fikih makruh, nanti kalau orang ada yang ada hadas besar mandi makruh, soalnya airnya nggak terlalu banyak sih airnya, cuma bekasnya orang atau orang punya penyakit ada urat apa bakal nular ya. Kata ahlinya enggak, saya hilangkan itu kemakruhan dan penyakit saya hilangkan. Jadi kalau orang Tarim di sini ya, kalau orang Tarim di sini sakit tidak langsung ke rumah sakit. Jadi pertama kali dia datang ke sini, kalau enggak dia datang ke Abu Bakar itu, kalau dulu abahnya itu, kalau sudah baru dia ke rumah sakit. Ya, begitu. Jadi banyak kalau pagi itu ya ada mak-mak saya pergi pagi semua sih tempatnya ada. Mana sih semuanya? Semua di sini. Semua yang kita mandi yang lainnya. Ada biarnya. Nih. Mana? Ya, maksudnya tempatnya berbeda ya tadinya. Jadi di sumur yang kemarin kita kesini kita mandi di sini. Kita mandi di sini itu ada air. Airnya enak, hangat, nggak dingin. Biasanya kan kedinginan, jadi kita habis mandi nggak pakai handuk lagi, langsung pakai baju udah. Oh gitu teman-teman ya. Ini ada yang unik lagi teman-teman. Kata tadi siapa? Pemandunya.
muhibbin ini, di antara kehebatan dan kesaktian Masjid As-Segaf, di situ ada kolam, kata teman-teman. Ada kolam yang biasa dibuat mandi di situ. Nah, waktu itu kan ditegur, ini kan kolam ini kalau dibuat mandi berjamaah begitu ya, khawatir tercemar penyakit. Bisa jadi yang mandi itu kan orang punya penyakit kulit, kusta atau kudis, nanti kan bisa tercemar yang lainnya. Ya, jadi kata tadi muhibbinnya diceritakan dia mungkin dari beberapa orang yang di situ ya, turun temurun dari ceritanya. Katanya saya telah menghilangkan ya seluruh penyakit-penyakit yang ada di kolam ini. Oleh sebab itu teman-teman, maka mereka menganggap bahwasanya kolam ya air yang ada di situ itu membawa keberkahan. Tadi diceritakan juga ibu-ibu kalau ada orang yang sakit atau ibu-ibu emak-emak itu kalau sakit ke situ dulu. Jadi ngalap berkah dengan air yang ada di masjid, di kolam Abdurrahman As-Segaf. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Jadi nanti katanya kalau baru nggak sembuh, baru nanti mereka ke rumah sakit. Ya, jadi mereka kalau orang-orang Tarim itu sakit, mereka berbondong-bondong ya, berobat dengan air yang ada di kolam Masjid Abdurrahman As-Segaf. Subhanallah, masjidnya sakti, air kolamnya juga sakti, bisa menyembuhkan penyakit teman-teman. Ini hati-hati teman-teman ya, pemahaman seperti ini hati-hati. Perhatikan, saya sering ulangi, ini pelajaran tauhid lagi teman-teman, bahwasannya kita tidak boleh meyakini suatu benda atau zat apapun bentuknya, mau batu, mau air, mau apapun ya, pohon, itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, kecuali ya dengan dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i. Siapa yang mengatakan bahwasanya air tersebut, air di Masjid Abdurrahman As-Segaf ini bisa menyembuhkan penyakit? Siapa yang bilang seperti itu? Ada nggak dalilnya? Tidak ada teman-teman. Ya, tidak ada. Makanya kita harus paham bahwa memahami sebab itu ada dua. Ya, memahami sebab itu ada dua. Jadi sebab itu ada dua. Para ulama menyebutkan ada sebab kauni dan ada sebab syar'i. Perhatikan ini teman-teman ya, biar paham, biar nggak keliru nanti memahami sebab. Adapun sebab kauni, kita meyakini bahwa benda tadi mendatangkan sebab lewat penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah dan panca indera. Contohnya, api itu panas. Ini kita sudah rasakan dengan panca indera kita. Ya kan? Kalau kita hujan-hujanan bisa sakit, masuk angin, atau sakit demam. Ini secara apa? His. Panca indera merasakan kalau hujan-hujanan itu adalah bisa menyebabkan sakit demam. Atau tadi api itu panas. Ini secara his, jelas ya. Kemudian ada juga sebab yang dengan penelitian. Penelitian pakar-pakar ahli ya, ahli medis, contohnya obat paracetamol ini bisa menyebabkan apa? Penurun demam, penurun panas. Ya, obat betadine ini bisa mengurangi rasa sakit ketika luka. Ini adalah penelitian ilmiah dari medis atau panca indera. Maka yang seperti ini boleh seseorang menjadikan sebab, tapi dengan syarat tidak meyakini secara zatnya. Ini hanya sebab. Ya, hanya sebab saja. Ini boleh, nggak masalah. Karena memang ada penelitian dari ilmiahnya dari para dokter, para medis, ya. Kemudian yang kedua, ada sebab secara syar'i. Sebab syar'i itu sebab kita menjadikan sebab benda itu mendatangkan manfaat, mendatangkan sebab kebaikan, sebab manfaat atau menolak bahaya, itu dengan dalil-dalil syar'i. Dengan dalil.
Ya, seperti apa? Madu. Madu itu bisa menjadi sebab sembuhnya penyakit. Dengan sebab madu, kita mengkonsumsi madu, ya, itu menjadikan sebab sakit kita jadi tubuh kita jadi sehat dan bugar, fit. Ya, karena Allah berfirman, fihi syifa'ul linnas, tentang madu ya. Di dalamnya ada obat untuk manusia. Ada dalilnya di situ. Air Zam-Zam juga demikian. Ya, air Zam-Zam juga demikian. Kurma ajwa juga demikian. Barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir, maka terhindar dari apa? Dari sihir. Ya, seperti masjid, rumah Allah itu kan penuh dengan keberkahan. Karena ada dalil-dalilnya yang menunjukkan. Nah itu ya. Jadi kita memahami sebab harus tahu. Ya, sebab secara kauni yang ada penelitian ilmiahnya, atau dengan kita rasakan dengan panca indera, atau dengan dalil. Jadi kalau ada seseorang meyakini benda tersebut menjadi sebab mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, di luar dua sebab ini, kauni tidak ada. Sebab kauninya nggak ada penelitian dari pakar-pakar medis atau panca indera yang menunjukkan bahwasanya benda tadi bisa menyebabkan manfaat. Apalagi dari sisi dalil nggak ada. Maka nggak boleh kita meyakini benda tersebut bisa mendatangkan manfaat. Kita nggak boleh menjadikan sebab benda tersebut mendatangkan manfaat. Nggak boleh teman-teman. Contoh ya, keris. Kalau ada orang meyakini keris ini secara dalil nggak ada, secara penelitian ilmiah juga nggak ada, ya, ada orang yang meyakini bahwasanya dengan keris ini sebab seseorang bisa kaya, contohnya gitu ya, bisa kaya raya dengan punya keris, menyimpan keris. Apalagi dia meyakini di situ ada isinya, ya, ada kodam-kodamnya. Itu maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar punya keris hanya sekedar sebatas untuk ya mungkin pajangan, buat gaya-gaya saja, itu nggak ada masalah teman-teman ya. Tapi kalau dia meyakini dengan sebab punya keris ini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, atau bahkan sampai dimandiin di setiap minggu sekali di bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu, kemudian sampai meyakini ada isinya di situ mendatangkan manfaat, tolak balak dan yang lainnya, ini tidak boleh. Karena ditinjau dari sisi ilmiahnya nggak ada, sisi syar'i juga nggak ada, makanya nggak boleh. Seperti tadi, kita sekarang stiker kepada air tadi, air di kolam Masjid As-Segaf yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit. Ya, sekarang ada nggak dalilnya? Tidak ada, satu. Yang kedua, ada nggak penelitian ilmiah, secara ilmiah nih ya, dari pakar-pakar kedokteran atau medis yang menyatakan air yang ada di kolam Masjid Abdurrahman As-Segaf ini bisa menyembuhkan penyakit? Belum ada. Kemudian yang kedua juga, his secara panca indera, ya juga tidak ada, tidak ada menyebutkan seperti itu. Itu hanya keyakinan saja, hanya khurafat, ya, yang digembar-gemborkan dari turun temurun. Maka ini jelas tidak boleh kita menjadikan benda tersebut sebab. Kenapa teman-teman? Ingat, perhatikan ya, hati-hati. Ketika seseorang yang menjadikan sesuatu itu sebab, padahal hakikatnya itu bukan sebab, dia jatuh kepada syirik asghar, syirik kecil. Jadi gini teman-teman ya, apabila seseorang meyakini bahwa barang atau benda tersebut adalah sebab, maka dia termasuk syirik kecil. Seseorang meyakini bahwa ada suatu benda apapun ya, bisa menjadi sebab saja, ya, ini termasuk syirik kecil. Padahal nggak ada dalilnya
nggak ada penelitian ilmiahnya. Kenapa? Karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Jadi karena dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Padahal yang berhak menentukan sesuatu sebagai sebab atau tidaknya yaitu Sang Pencipta sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman ya, paham ya? Jadi kalau diyakini bahwasanya air yang ada di kolam Masjid Abdurrahman As-Segaf tadi bisa menyembuhkan penyakit, berarti kan dia menjadikan sebab. Dengan air tersebut bisa mendatangkan manfaat, yaitu sembuhnya penyakit. Dia menjadikan suatu sebab yang pada hakikatnya itu bukan sebab, karena nggak ada dalilnya. Maka ini jatuh kepada syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini secara zatnya, ingat ini yang kedua, perhatikan. Kalau dia meyakini secara zatnya, benda tersebut atau air tersebut bisa menyembuhkan secara sendirinya, ini bisa jatuh kepada syirik akbar, syirik besar. Maka tipis-tipis ini ya perkaranya. Walaupun syirik kecil teman-teman, minimal syirik kecil, kita jangan meremehkan dosa syirik. Hati-hati dengan amalan yang sudah kita kerjakan, bisa terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, maka engkau akan terputus amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Baik teman-teman, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.